Udahlah. Dah. Kamu harus terima kenyataan, Mas. Aku gak kenal sama kamu, tapi tolong hargain aku. Dia memilih aku karena dia nyaman sama aku. Ya gimana ya, Fer? Sudahlah, Vin. Aku sudah capek. Aku sudah terlanjur sakit dengan perbuatan kamu tadi terhadap aku. Lebih baik kita sudahi aja hubungan ini seperti kata kamu tadi. Karena aku tidak ada harganya, melainkan mobilku yang ada harganya di matamu. Apanya kemarin ya? Kemarin aku coba mobil ini kayak ada yang bunyi kemerincing. Terus apa ya? Aku cek mesinnya aman. Tapi kan aku sedikit paham tentang mobil. Tapi kalau semuanya aku paham pasti ya, yang jelas ini nggak akan bunyi. Apanya kemarin ya? Aku cek semuanya aman sih. Tapi yang aku bingungkan, kenapa mesinnya itu bunyi? Apanya yang bunyi, Di? Mesinnya kemarin, Pak. Mesinnya? Iya, Pak. Memang kenapa? Bunyi kemarin, Pak. Tapi nggak apa-apa kan mobil ini? Ya, nggak apa-apa, Pak. Soalnya mau dipakai saya keluar. Cuma bunyi, Pak. Nggak enak didengar. Bunyi gimana sih? Emang kamu nggak servis mobil ini? Sudah, Pak. Sudah diservis. Terus kenapa masih ada bunyi kayak gini? Yang kata kamu itu apa? Bunyi Kemerincing, Pak. kemerincing kayak gimana sih? Kayak gimana ya, Pak? Sering gitu, Pak. Sering. Emang kayak gitu ya bunyi mobil? Mesinnya, Pak. Nggak tahu, Pak. Apanya yang copot, Pak. Tapi kalau dinaikin aman nggak? Kemarin aman sih, Pak. Aman ya? Aman. Ya udah, mau saya pakai soalnya. Tutup. Sama saya aja, Pak. Takutnya kenapa-kenapa di jalan, Pak. Gak usah, saya mau sendiri. Soalnya saya mau ketemu sama pacar saya. Takutnya kenapa-kenapa, Pak, di jalan, Pak. Ya udah, tapi kalau kenapa-kenapa nanti aku telepon kamu, tinggal hubungin kamu, ya kan? Baik, Pak. Ya udah, kalau gitu saya keluar dulu ya. Kamu jaga rumah. Iya, Pak. Hati-hati ya, Pak. Iya. Waduh. Bukan anak kecil yang disuruh hati-hati terus. Takut Apa? hati, Pak, di jalan. Loh, kamu gimana sih? Kata kamu mobil ini aman. Ya, kemarin aman sih, Pak. Tapi Sekarang aman nggak? Insya Allah aman, Pak. Ya udah, yang pasti. Soalnya saya mau keluar. Iya, Pak. Ya udah. Aman nggak ya? Pak, kalau ada kenapa-kenapa telepon ya, Pak. Iya. Takutnya lupa. Oh ya, tolong mobil yang putih kamu jemput ya. Baik, Pak. Ini taruh di bengkel nanti kalau saya sudah pulang. Baik, Pak. Hati-hati, Pak. Ya. Semoga aja aman. Ya sudah. Yang penting bos jalan dengan aman. Aku tinggal ngopi nih di sini nih. Gak usah mikirin tentang pekerjaan, kan nggak ada bos. Aduh, bener mobilnya ini ada masalah. Adi bilang aman-aman. Dan juga salah aku juga sih. Kok aku paksain ya? Padahal aku udah denger dari Adi kalau mobilnya ini ada masalah. Tapi kenapa aku maksain? Kalau kayak gini gimana jadinya deh? Lagian juga di rumah nggak ada kendaraan sama sekali. Kendaraan ada di rumah yang satunya. Cuman tinggal mobil ini aja satu-satunya. Aduh. Oh iya, lebih baik aku telepon bengkel deh, suruh jemput mobil ini. Si Vina pasti ngomel-ngomel deh karena aku kelamaan datang.
Ya mau gimana lagi kalau mobilnya mogok kayak gini. Tadi pesen ojol atau Grab itu enak kali ya, daripada mogok. Halo, ya. Ya, tolong bisa jemput mobil nggak? Iya, ini lagi mogok mobil saya di Jalan Sanggrahan 3. Iya, kalau bisa diperbaiki di tempat, kalau bisa. Tapi ya kalau gimana terserah petugas bengkelnya. Ya sudah, saya tunggu ya Pak. Ya harus nunggu tukang bengkel dulu deh. Oh ya. Halo Di. Mengalihkan. Kukira dia angkat barusan. Soalnya cepat banget langsung diangkat. Nomor satunya. Mana sih ini gak diangkat-angkat? Halo Di. Nanti jemput saya ya. Kamu jemput mobil yang putih dulu, terus jemput saya. Oke? Oke. Oh ya udah Pak. Saya akan langsung meluncur ke tempat yang dituju Bapak itu, yang di Sherlock Bapak itu. Kalau begitu saya langsung jalan aja ya Pak. Berarti jalan yang mau menuju ke kota Pak ya. Oke, siap Pak. Siap Pak. Amison, saya mau betulkan mobil dulu ya. Assalamualaikum. Kok lama banget sih? Udah jam berapa ini? Si Kang. Mas. Mas bukannya orang dari bengkel ya? Betul. Bengkel Cermat Cerdas? Cermat Cermilang. Oh iya, ya itulah pokoknya lah. Oh, jadi yang nelpon tadi kamu? Oh iya Mas. Tolong perbaiki mobil saya ya Mas. Oh, sebentar Mas. Tadi keluhannya apaan itu Mas? Saya nggak tahu. Tadi ya apa ya, mobilnya kayak oleng ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, dan ada suara gemerincing di dalam mesinnya Mas. Hampir kesandung Mas. Kenapa ya Mas? Ini tuh harus diganti peleknya. Loh, kok bisa ke pelek Mas? Saya rasa mesinnya loh Mas. Bercanda doang Mas. Oh, Masnya ini suka bercanda. Saya ini lagi genting Mas. Soalnya saya buru-buru. Saya mau ketemu sama pacar saya. Pasti pacar saya sekarang lagi ngomel-ngomel nungguin saya karena terlambat. Yang bunyi itu kipasnya Mas. Kipasnya? Yang bikin mobil ini mati dinamo starternya Mas. Dinamo starter. Bisa diperbaiki nggak Mas di sini Mas? Soalnya saya buru-buru Mas. Kalau untuk sementara itu bisa Mas. Cuman besok harus dibawa ke bengkel diganti dinamo starternya Mas. Coba aja dulu Mas. Saya coba dulu ya Mas. Iya, silakan Mas. Memangnya mau kemana sih Mas? Saya sudah bilang, saya ditungguin pacar saya Mas, mau ketemu sama pacar saya. Ketemu sama pacar. Ini pasti pacar saya sudah nungguin saya nih Mas. Sebentar lagi kalau saya sudah datang ke sana, pasti dia ngomel-ngomel Mas. Langsung saya bor aja ya Mas. Apanya yang mau dibor? Pacar saya? Jangan Mas. Pacar saya itu masa mau dibor? Bukan mesin pacar saya Mas. Dinamo starternya Mas. Ini harus dibuka dulu Mas. Iya udah. Mas ini bikin orang salah paham aja Mas. Tuh kan, chat saya aja nggak dibales. Pasti dia lagi marah sekarang. Dia itu lagi selingkuh Mas. Mas itu sok tahu, pacar saya setia Mas orangnya. Dia itu nggak bakalan selingkuh Mas. Saya tahu sendiri Mas, pacar saya itu ke saya itu kayaknya cinta mati sama saya Mas. Nggak mungkin dia melakukan hal seperti itu terhadap saya Mas. Mas, zaman sekarang itu wanita itu nggak bisa dipercaya gitu aja Mas. Wanita itu memakai cara 1000 cara karena wanita itu tidak mau kalah Mas. Salah satu contoh, adik saya perempuan. Siapa Mas? Kenapa Mas?
Dia itu nggak mau kalah, Mas. Dan dia itu memakai 1000 cara untuk mengelabui kakaknya ini. Nggak boleh keluar. Malah ngedugem. Nggak boleh bawa cowok ke rumah. Malah dibawa ke hotel. Itu salah satu contohnya, Mas. Jadinya. Oh, adik Mas seperti itu, Mas. Loh, Adik Mas cewek? cewek dong. Oh, Emang kenapa? Kamu mikir apa sama adik yang cewek aku itu? saya kan nggak tahu ke adik Mas. Kan saya cuma nanya, Mas. Jadi mungkin sebagai ya pembelajaran bagi saya dan sebagai biar saya lebih hati-hati lagi terhadap seorang wanita, Mas. Nah, itu seharusnya. Meskipun kita ini bangsa laki-laki, kita itu gak boleh kalah sama bangsa perempuan. Oke? Ya, saya tidak paham seperti itu, Mas. Kalau prinsip saya, setia itu nomor 1, Mas. Tapi kalau kesetiaan itu dihancurkan, ya saya gak tahu lagi, Mas. Mas, dengar, Mas. Setia. Kamu tahu apa artinya setia? Apaan, Mas? Aku itu tanya sama kamu tahu nggak artinya setia itu apa? Ya setia itu ya pokoknya semua tentang ya satu aja, nggak usah 2 gitu. Oh gitu ya? Iya, soalnya terkadang kan teman saya juga ada sudah punya 1, tapi punya 2 buat cadangan gitu. Ya, itu namanya bukan setia, Mas. Teman saya, Mas, kalau saya enggak, 1 ya 1 aja. Iya, kamu ngomong sama aku kan. Kalau kamu ngomong sama yang lain beda lagi. Tapi ngomong-ngomong Saya kalau bicara A ya A, Mas, nggak akan B. ABC. Kalau ngomong-ngomong mobil ini nggak bisa, Mas. Harus digerek ke bengkel. Dan ngomong-ngomong soal mobil ini, Kenapa, Mas? mobil ini nggak bisa diperbaiki di sini, Mas. Karena alatnya di sini itu kurang memadai. Kalau dibawa ke bengkel, alatnya kan udah lengkap tuh. Wah, musim gugur. Oh, kayak gitu ya, Mas. Musim gugur. Mungkin aja, Mas. Saya mikirin mesin mobil ini, Mas, gimana ya? Ya udah, Mas, kita deret aja mobil ini. ya udah, Mas derek aja mobil ini ke bengkel ya. Saya pinjam motornya ya. Loh. Nanti saya pulangnya pakai apa dong? Ya, naik mobil apa? Ya, naik sama mobil dereknya atau pakai towing atau mobil derek? Pakai towing. Pakai towing. Ya udah, sama towingnya aja atau Mas ada di mobil. Ya, mobilnya ini kan ada di atas towing. Ya, saya pinjam motornya ya. Udah nggak apa-apa deh. Ya udah, kunci motornya, Mas. Cekat. Ini dinamo starternya sekalian mau diganti nggak? Terserah, Mas. Yang penting mobil ini sehat kembali. Olinya juga jangan lupa diganti oli bawah dan sama oli atasnya juga ya. Siap, Pak. Ya udah kalau gitu saya pinjam motornya ya, Mas. Bawa aja. Awas, hati-hati. Iya ya, Mas. Motor itu kalau marah, dia itu bisa terbang. Terbang, Mas. Terbang. Ya udah deh. Double starternya kok gak hidup, Mas? Nggak bisa. Semua anak-anak montir itu nggak suka yang namanya pakai double starter. Pakai starter manual tuh di bawah tuh. Bengkel apaan sih? Motornya sendiri double starternya nggak hidup. Nggak kuat beli aki. Terserah Mas deh. Padahal bengkel, tapi double starternya motornya sendiri nggak bisa. Yang penting suara mesinnya halus. Dan motornya itu enak. Gak gaya mobil kamu mogok. Iya, mobil saya mogok itu sering dipakai oleh asisten saya, bukan saya pribadi. Jadi saya nggak tahu kesehatan mobil di mana. Kurang servis. Nanti kalau semisal udah benar nanti saya jual. Sayang dong. Mau ganti yang baru, Mas. Mas tolong ya, Mas, perbaiki ya. Ya, Saya bawa motornya dulu. hati-hati. Ya. Rokok. Montir Misun. Halo? Waduh, musim gugur sekarang mungkin. Semua daun-daun ini berjatuhan seperti ini kan? Enggak di sini musim gugur. Montir Misun, tolong kamu bawa mobil derek ke Jalan Sentosa. Ya. Yaudah, saya tunggu di sini ya. Gak usah, kamu aja. Gak usah bawa yang lain. Mobil satu kok cuman. Yaudah, Montir Misun.
Saya mau tunggu di sini ya. Apaan tuh? Bisa-bisanya dinamo starter sampai kena seperti ini ya. Aduh. Sebenarnya jarang-jarang dinamo starter bisa rusak seperti ini nih. Ini kenapa kok kayak gini sih, bad mood banget. Kok nggak datang-datang sih si Ferry? Padahal ya tadi malam udah rembukan, udah bilang iya nggak bakalan telat. Kalau kayak gini caranya, aku tuh nanti keringet aku ini bisa bercucuran, nanti skincare aku tuh bisa habis. Udah nungguin lama-lama, tapi masih belum datang. Kalau aku nelpon duluan kan gengsi. Nanti yang ada ya, aku tuh disangkanya ngarep banget jalan sama Ferry. Tapi kalau nggak ditelepon, aku tuh tetap nunggu kayak gini. Juga males. Gimana ya enaknya ya? Aduh, jadi uring-uringan gini sih. Tapi kalau emang si Ferry tuh niat jalan, pasti dia tuh datang kok. Tapi aku nggak respect deh kalau udah kayak gini. Dia tuh kalau udah main-main sama aku, udah nggak tepatin janji. Padahal ini tuh cuma mau jalan loh ya, tapi aku ini harus nunggu. Daripada juga aku nunggu di sini lama-lama, kenapa nggak aku jalan sendiri aja? Udah kadung siap-siap kayak gini kan? Mumpung aku sekarang lagi libur kerja juga dari kantor, terus kebetulan ada film baru juga, kayaknya enak deh kalau aku ngajakin si Vina nonton. Tapi kayaknya si Vina ada nggak ya di rumahnya? Ada sih kayaknya, soalnya tadi malam bilangnya lagi free gitu kan di story-nya. Jadi itu tandanya si Vina itu lagi ada di rumahnya. Pas banget nih, lagi ada film baru, si Vina juga free. Ya nonton aja kali ya, enak. Setelah nonton kita makan ramen, terus belanja. Wah, enak banget tuh. Apalagi aku denger pacar si Vina itu kuaya banget orangnya. Ya pasti cuan si Vina sekarang sudah banyak di ATM-nya, sudah berpuluh-puluh juta tuh dikasih sama pacarnya. Akhirnya ya teman aku yang dulunya seperti itu dapetnya yang nggak baik, yang ya biasa-biasa aja, nggak kaya-kaya banget, sekarang malah dapet yang super duper kaya. Ikut seneng juga. Ke rumah si Vina deh, semoga aja ada. Bener-bener gak bisa diandelin ya omongan cowok kayak gini. Vina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ih, Hega, kamu kenapa girang banget bahagia kayak gitu? Kamu tuh nggak tahu ya kalau aku ini tuh lagi bad mood, lagi males. Kamu kenapa bad mood gitu? Ada masalah apa? Coba aku itu kesini mau ngajakin kamu nonton. Ya, karena ada film baru, Vina, bagus, horor. Yuk nonton yuk. Iya, aku tuh udah tahu info itu, tapi aku tuh masih belum sempet nonton. Ya udah, ayo nonton sekarang sama aku, ayo. Enggak bisa kayak gitu ya, Ga. Aku tuh udah ada janji sama pacar aku, sama pasangan aku, jadi aku tuh nggak bisa. Nanti ya next time kita tuh bisa nonton bareng. Ya, kok kamu gitu sih, Vin? Kan aku mumpung lagi cuti nih kerjaan, malah kamu nggak bisa. Tapi jam segini pacar kamu kemana? Ini sudah siang loh, Vina. Aku tuh udah tahu kalau ini tuh udah siang. Tapi ya Ega, ya dengerin ya. Aku juga lagi kebingungan kemana pacar aku kok masih belum dateng. Kalau pacar aku udah dateng, ya mungkin aku tuh nggak bakal nunggu di sini. Udah, kalau emang kamu tuh lagi libur, kita jalan-jalan bareng sama pacar aku sekalian. Emang boleh seperti itu? Nanti pacar kamu marah lagi, kamu bawa temen kayak aku. Ya nggak apa-apa, lagian kan pacar aku juga bawa mobil pastinya, nggak mungkin bawa motor. Oh. Nggak sama tuh kayak kenalan-kenalan kamu. Ih, kok malah kenalan aku sih? Tapi aku emang bener ya, denger-denger kata tetangga-tetangga sini, katanya kamu pacaran sama orang yang super duper kaya. Emang bener, Vin? Oh iya, emang ada tetangga yang ngomong kayak gitu? Ya kalau aku nggak denger dari tetangga, aku mau denger dari siapa lagi loh? Aku baru ketemunya sama kamu sekarang, terus kamu nggak cerita, tiba-tiba punya pacar aja. Ya kamu tuh juga harus cari dong pacar tuh yang udah menjamin gitu. Kamu tuh emang nggak bosen ya sendiri terus? Kayaknya kamu tuh baru ini ya? Nggak usah gitu deh, nggak usah gitu. Iya tahu lagi happy-happynya sekarang, jadi nggak usah nyindir-nyindir gitulah, temen sendiri. Masalahnya lagi sekarang ya aku tuh nggak happy. Kamu lihat nggak nih pacar aku nggak datang?
Ya mungkin kan bawa mobil lagi macet kali. Kayaknya ada itu deh lomba 17-an di jalan. Jadi kan macet. Ditunggu aja, siapa tahu tak lagi datang. Tapi ini nggak ada konfirmasi apapun. Ditelepon coba. Enggak lah gengsi, masa perempuan nelpon duluan sih? Enggak mau. Ya udahlah, kita tuh tunggu di depan aja yuk. Tunggu depan mana? Panas, Vina. Ya depan gang di sana lah. Oh gitu. Iya ya udah deh, biar enak. Ya biar nggak usah muter-muter, kan kasihan juga bawa mobil. Iya ya. Pamer. Tapi bentar lagi kalau pacar aku mau diajakin nonton, ya udah kita nonton bertiga aja. Tapi kamu juga harus siap-siap ya, Ega. Siap-siap apa? Ya siap-siap. Iri sama keromantisan aku sama pacar aku. Kayaknya aku nggak jadi ikut Divin kalau kayak gini. Enggak, jangan gitu, jangan begitu yuk. Tega banget sih sama teman sendiri. Tapi ya Vina, ini kok nggak ada tanda-tanda mobil sih, Vin? Coba dia ditelepon, ngalah sekali ini aja. Mana ya, Vin? Baru aja aku mau ke rumah kamu, sayang. Maaf ya, aku agak terlambat, agak kesiangan. Siapa, Vin? Soalnya tadi mobil aku mogok. Ya ini pacar aku, sayang. Kamu kok bisa-bisanya sih bawa motor? Mobil aku mogok tadi. Nggak tahu kenapa. Tadi mesinnya itu kayak suara nggak enak-enak gitu. Terus mogok deh. Sayang, mobil kamu itu bukan mobil yang jelek. Mobil kamu itu tahun juga keluaran terbaru. Jadi nggak mungkin lah mobil kamu itu mogok secara tiba-tiba kayak gitu. Pasti ini cuma alasan belaka kamu kan? Enggak sayang, aku nggak alasan apapun. Tadi aku bukan bawa mobil yang itu yang kamu maksud. Aku bawa mobil yang satunya. Sama aja sayang, mobil kamu itu meskipun dua-duanya, tapi itu mobil itu tahun muda bukan tahun yang tua. Jadi kamu kalau ngomong kayak gitu, aku ini percaya sama kamu. Sayang, jangan-jangan kamu ini udah jatuh bangkrut ya? Sayang, kamu kok ngomong kayak gitu? Kamu doain aku bangkrut beneran? Enggak sayang, aku nggak bohong, beneran mobil aku mogok. Ya mungkin karena pemakaian, soalnya kan mobil yang aku bawa tadi itu sering dipakai bawahan aku. Mungkin bawahan aku itu lupa membawa mobilnya untuk diservis. Apapun itu alasannya ya sayang, tapi tetap itu nggak masuk akal. Aku udah bawa temen aku nih untuk jalan sama kamu. Kita tuh pikirnya aku tuh naik mobil. Iya kan Ega? Untuk saat ini aku minta maaf ya, aku nggak bisa bawa mobil sayang. Ya cuma adanya motor ini dulu sementara. Sayang, emangnya kamu pikir aku mau naik motor jelek kayak gini? Kamu juga mikir dong perasaan aku. Gimana kalau kita jalan naik motor yang cuma jelek kayak gini, yang udah tahun berapa, yang udah butut? Oh sayang, kenapa sih dengan motor ini? Yang penting nggak sampai jalan kaki kan? Tetap naik motor. Ya meskipun wajah kamu ganteng sayang, tapi kalau kendaraan kamu kayak gini dan juga orang-orang ngelihatnya itu pasti jelek. Loh, bukan niat aku mau bawa motor sayang, tapi kondisi mobil aku aja. Itu aku udah nyuruh bawahan aku untuk menjemput mobil aku yang satunya di rumah saudara aku. Kamu tuh nggak usah alasan terus ya sayang. Alasan kamu itu bener-bener nggak masuk akal. Aku bukan alasan sayang. Apapun itu alasannya, aku tetap malu sama temen aku sekarang. Vin. Kenapa harus malu sih? Vina, katanya pacar kamu kuaya banget. Tapi ini ya naik motor sih wajar ya. Tapi ini motornya butut, Vin. Ini lebih butut dari motor aku nih ya. Kan kamu sudah terkenal di tetangga-tetangga sini kalau pacar kamu itu orang kaya. Kalau sampai ada orang lewat, tetangga lewat, pacar kamu bawa motor butut kayak gini, kamu juga yang malu, Vina. Sayang, hari ini naik motor ini dulu ya. Gak apa-apa kan? Sayang, aku tuh harus bilang berapa kali sih sama kamu, aku nggak mau naik motor kayak gini. Kurang jelas perkataan aku. Loh. Aku ulangin lagi ya, aku nggak mau naik motor kayak gini. Loh, kenapa nggak mau sayang? Ada apa? Lawang cuma duduk aja kok, sama aja. Ya cuma bedanya itu panas. Itu kamu tahu bedanya panas, tapi aku juga nggak suka naik motor kayak gini. Kamu tuh bisa mikir kan, gimana ya kata orang-orang? Nih, di desa aku udah tahu kalau aku ini punya pacar orang kaya. Terus tahu-taunya hari ini, detik ini, waktu ini kamu datang bawa motor, aku disuruh bonceng sama kamu. Aku mau. Aku nggak mau. Aku mikirin
Betul Mas, apa kata teman saya, masa iya kita keluar bawa motor kayak gini sedangkan penampilan kita kayak gini? Kan nggak cocok Mas, apa kata orang-orang. Memang Mas nggak kasihan sama pacar Mas? Pacar Mas sudah dandan cantik-cantik kayak gini, boncengan bawa motor. Aduh Mas, apa kata tetangga-tetangga sini? Kasihan loh teman saya. Vin. Kalau kayak gini, saran aku lebih baik kamu cari pacar lain deh. Oh ya pasti kalau soal itu kan. Apa? Kamu mau cari pacar lain? Kamu mau nerima saran dari teman kamu itu? Kenapa? Terus aku buat apa selama ini? Oh ya kenapa kalau emang aku dengerin omongan temen aku? Lagi pula kamu selama ini kan aku taunya kamu itu orang berada. Tahu-tahu hari ini kamu tuh kayak gini. Aku tuh kecewa loh ya sama kamu. Aku yang kecewa seharusnya sama kamu, Vin. Aku pikir kamu wanita yang tidak pernah memandang apa yang aku punya. Hei. Kamu memandang Kecewanya seorang wanita itu diakibatkan oleh seorang lelaki yang tidak bisa bertanggung jawab dan tidak bisa membahagiakan wanitanya. kamu diam ya. Kamu siapa? Kamu nggak tahu apa-apa tentang kita. Loh, kenalin. Cowok yang selalu memberi perhatian sama Dek Vina. Ya, Dek. Vina itu pacar Iya. aku. Enggak. Memalukan. Udah ya, aku tuh mulai sekarang udah nggak mau sama kamu. Dengan keadaan kamu kayak gini, kamu tuh emangnya bener orang kaya tuh kamu cuma kayak nipu-nipu aja. Apa-apaan ini, Vin? Kok jadi gini, Vin? Ya kenapa? Udahlah. Dah. Kamu harus terima kenyataan, Mas. Aku gak kenal sama kamu, tapi tolong hargain aku. Dia memilih aku karena dia nyaman sama aku. Ngaca nih. Nih, tahun berapa? Sedangkan punya aku tahun muda. Ya mungkin punya kamu tahun tua. Sama-sama Vario sih, Mas. Loh, tahunnya beda. Ngerti kan? Ya udah ya sayang, aku pilih kamu aja ya. Iya, Aku tuh Dek. nggak mau sama Ferry ini. Vina? Udah, kamu tuh lebih keren. Aku nggak apa-apa nih jalan sama kamu mau. Vina, semudah itu kah kamu bilang sayang sama laki-laki ini? Iya, aku emang sayang. Aduh sayang. Sayang kita jalan yuk. Esoknya lebih enak, lebih empuk. Sok udah mati dibawa motor. Ya udah hati-hati di jalannya, Vina. Iya. Selamat bersenang-senang. Lesem aja ya nontonnya ya. Oke. Yang penting kamu sekarang seneng, nggak bad mood lagi gara-gara ya mantan pacar kamu ini. Hati-hati di jalan ya, Mas. Jangan sampai teman saya ini lecet. Udah diem. Lecet dikit gak ngaruh kan? Oh, boleh. Udah. Langsung Mas. Mau ngirim kemana Mas? Aduh, ikut seneng ya kalau temen aku bahagia kayak gitu. Sudahlah Mas, lupain aja teman saya. Memang Mas sama teman saya itu nggak sebanding, nggak setara Mas. Kalau Mas itu memang cinta sama teman saya, ya Mas harus ikhlasin dong. Tuh lihat tuh teman saya sudah bahagia Mas sekarang Mas. Sudahlah lupain teman saya Mas, cari yang lebih setara aja sama Mas ya. Oke Mas, nggak usah galau-galau Mas. Lagian Mas itu kalau mau bersanding sama teman saya, Mas itu harus kaya. Janjinya mau bawa mobil, dateng malah bawa motor butut kayak gini Mas. Ya saya sebagai temennya juga merasa kasihan. Ternyata wanita ya sama aja ya. Entah si Vina, entah kamu. Sama aja. Sama gimana? Ya sama. Kalian memandang cowok itu karena duit kan? Zaman sekarang nggak ada cowok yang nggak matre Mas. Semuanya matre Mas. Gimana sih? Motornya nih bawa loh, mau kemana Mas? Di, kamu tolong bawa motor ini ke bengkel ya. Ini motor orang bengkel. Baik Pak. Bengkel Cerdas Cemerlang. Cerdas. Cemerlang. Oh, baik Pak. Ya udah, saya bawa mobilnya, kamu bawa motornya ya. Iya. Baik Pak. Ya. Loh. Mas. Apalagi? Ini mobil siapa Mas? Mobil saya lah. Emang kamu pikir mobil siapa? Oh, jadi Mas punya mobil ini? Ya iyalah. Kenapa? Kaget? Heran? Hah? Makanya jadi orang kalau nggak tahu jangan sok tahu. Kamu belum tahu sama saya. Untung ya kesabaran saya masih ada. Kalau enggak, kamu tahu akibatnya. Ya kan aku memang bener nggak tahu yang ada ini. Pacarnya Mbak. Bukan. Nggak apa-apa sih. Sabar dong. Sudah tahu ada motor.
Hati-hati, Pak. Ingat ya, jadi seorang wanita jika mau dicintai oleh laki-laki dengan hebatnya, hargai laki-laki itu. Jangan pandang dia itu mempunyai kekayaan atau enggak, tapi dari hatinya. Iya. Cowok tapi omongannya. Aku harus bilang nih sama si Vina, aku harus lapor sama si Vina kalau ternyata pacarnya itu memang orang kaya. Aduh. Angkat dong, Vin. Permisi, Mbak. Iya. Vina. Kamu harus balikan sama pacar kamu yang barusan. Karena aku tahu sendiri, Vina, pacar kamu itu bawa mobil barusan. Dia beneran orang kaya. Jadi aku saranin, kamu sekarang pergi ke rumah pacar kamu, bujuk pacar kamu biar mau balikan sama kamu. Iya, harus balikan ya. Harus balikan pokoknya, ini demi masa depan cemerlang kamu, Vina. Oke. Ya udah. Oke. Yang bener kamu. Hah? Aduh, jadi aku sia-sia dong. Aku pikir dia tuh udah bangkrut loh. Udah. Nanti aku samperin lagi. Matiin dulu. Aku mau cari alasan. Siapa yang? Kayaknya aku nggak bisa sama kamu lagi deh. Loh, maksudnya gimana yang? Kamu nggak usah ngeprank aku lah. Loh, enggak, aku nggak ngeprank kok. Ternyata pacar aku yang tadi itu cuma yang nggak beneran orang miskin sih. Dia tuh emang beneran kaya. Dan aku juga tahu sendiri, mobilnya itu 2. Udah, daripada aku kepanasan sama kamu, hujan-kehujanan sama kamu. Bukannya aku nggak mau nemenin cowok tuh dari nol ya, tapi aku tuh sekarang lagi lebih ke mikir ke materi aja. Udah, aku pergi dulu. Cowok itu naik mobil rental. Bisa-bisanya Vina meninggalkan aku di pinggir jalan seperti ini. Dia memutuskan sudah tidak bisa berhubungan sama aku lagi. Wah, repot seperti ini. Apa semarmisemnya aku ini kurang mampu ya? Iya Pak. Monggo. Aku harus belajar ke Pak Satuki dulu. Tapi aku kalau ke sana pasti harus bawa telur ayam kampung. Minimal ya 3. Aduh, ini semarmisemnya aku sudah gak berfungsi lagi nih. Aku harus bisa mendapatkan kamu, adik Vina. Aku harus pergi dulu istirahat. Ega, kamu tuh yang bener. Bener, Vina, bener banget. Yakin nih? Yakin. Kalau aku nggak yakin, nggak mungkin aku langsung telepon kamu barusan kayak gitu, bilang semuanya kayak gitu. Aku lihat dengan mata kepala aku sendiri ya, Vina. Kalau pacar kamu yang tadi itu beneran kaya, Vina. Sumpah kamu harus balikan sama Ya pacar makanya kamu. dong, kamu tuh jangan tadi kamu ngempor-ngemporin aku buat aku nggak sama dia. Kan kalau kayak gini aku juga yang nyesel. Aku tuh udah feeling banget loh kalau pacar aku itu ya emang beneran kaya. Dia tuh udah punya mobil dulu. Aku nggak mau tahu nih caranya. Pokoknya aku harus sama dia lagi. Aku nggak peduli gimana pun caranya. Ayo ikut. Aku sih, Vin, kan kamu duluan yang Ayo marah. ikut. Nih, ini mobil pacar kamu, Vina. Tuh. Ya ini emang mobil pacar aku. Aduh, tuh kan bagus banget dibandingin sama motornya si Vero kayak gitu. Aduh. Makanya kamu tuh harus balikan. Ya makanya kamu tuh tadi tuh jangan bilang kalau aku tuh lebih baik sama dia ninggalin pacar aku yang udah kayak gini. Ya jangan salahin aku juga kali. Kamu aja tadi tuh gegabah. Yang bentak duluan siapa? Kamu kan bentak-bentak pacar kamu tadi. Ya aku tuh kan cuma kebawa emosi aja, Ega. Gimana sih kalau orang itu kebawa emosi? Ya udahlah. Ya berarti bukan salah aku, Vina. Permisi Pak. Bapak Iya, Mbak. ini kan penjaga keamanan di rumah ini ya? Bener. Ada apa ya, Mbak? Seperti ini loh Pak, saya tuh ada kepentingan loh Pak sama pemilik rumah ini. Jadi boleh dong saya tuh bertemu langsung sama Pak Ferry?
Sepertinya Pak Ferry sedang istirahat, Mbak. Aduh Pak, Bapak ini emang baru tahu saya ya. Saya kan sudah lama loh jalin hubungan sama Pak Ferry. Jadi Bapak itu tahu kan kalau saya ini tuh ada kepentingan seperti apa sama Pak Ferry? Oh, pacarnya Pak Ferry? Betul, Lah, emang Pak Ferry nggak pernah ngenalin? Oh iya, saya kan kalau tiap kesini tuh katanya Pak Adi tuh lagi ada cuti, katanya di desa baru pulang Bener, sekarang Mbak. ya? Iya. Oh ya, iya pantas. Silakan masuk, Mbak. Boleh saya diperkenankan untuk masuk? Boleh, Mbak. Ya udahlah, ayo masuk. Makasih ya Pak. Iya. Kesempatan kedua nih ya, sayang. Mas, assalamualaikum. Sayang, aku tahu kok kalau kamu bakal keluar dan bakalan ketemu aku di sini. Untuk apa kamu datang ke sini, Vin? Iya, aku datang ke sini karena aku perlu ngomong sama kamu. Dan untuk masalah yang tadi, itu mungkin kayaknya kurang jelas ya, Ega. Karena aku udah tahu sendiri, kata temen aku kalau kamu itu ya emang beneran kaya dan bukan. Aku tuh tadi cuma kebawa kesel aja kok. Apa yang perlu kita omongin lagi, Vin? Aku rasa udah nggak ada yang harus kita omongin lagi. Dan aku nggak nyangka kamu bakal melakukan hal seperti itu terhadap aku. Seandainya kamu menghargai aku sedikit, mungkin aku akan menerima omongan kamu saat ini. Tapi sekarang nggak ada yang perlu kita omongin lagi. Ada, aku tadi tuh cuma kemakan omongan dia. Biasa kan kalau lagi kayak gitu omong doangnya cuma manis-manis aja. Udahlah, sekarang aku bisa perbaikin semuanya kok. Aku bakalan setia sama kamu, aku ngejanji deh. Aku tuh gak bakalan kemakan omongan dia lagi. Yaudah ya, kita perbaikin semuanya ya sayang. Kita perbaikin semuanya dari awal. Kamu juga harus percaya sama aku, sebaliknya aku juga harus percaya sama kamu. Meskipun nanti kita ketemu, kamu itu mau bawa motor kayak, kamu mau bawa sepeda ontel kayak, ataupun kamu juga mau jalan kaki kayak, aku bakalan terima kamu. Yang terpenting mobil kamu itu emang beneran ada 2. Ya kalau Kamu itu lucu ya, Vin, jadi seorang wanita. Seharusnya kamu tahu cara menghargai laki-laki. Kamu memandang aku dan menilai aku dari mobil aku, hah? Bukan dari hati aku yang tulus kepada kamu. ya, Itu memang sifat wanita, hah? ya gimana ya Fer? Sudahlah, Vin. Aku sudah capek. Aku sudah terlanjur sakit dengan perbuatan kamu tadi terhadap aku. Lebih baik kita sudahi aja hubungan ini seperti kata kamu tadi. Karena aku tidak ada harganya, melainkan mobilku yang ada harganya di matamu, bukan diri aku. Fer, namanya juga perempuan kan ya, pantas dong pertama kali itu yang dipandang itu soal materi. Aku tahu kamu perempuan, tapi setidaknya kamu menghargai diri aku. Jangan melihat dari segi materi. Ya gimana ya, aku cuma nggak bisa ngomong lagi selain kata maaf ya. Tolong dong kamu maafin aku. Aku bukan manusia yang sempurna. Aku bukan laki-laki yang sempurna di mata semua orang. Mungkin ada salah satu orang yang bakal memaafkan perbuatan kamu kepadaku tadi. Tapi kalau aku pribadi, aku tidak bisa memaafkan itu semua. Aku sudah terlanjur sakit, Vin. Gini. Kamu diam. Kamu hanya seorang teman. Dan aku juga gak kenal sama kamu. Yang ada hubungan ini antara aku dan Vina. Ya, diem. Semuanya sudah jelas kan? Yang kamu anggap putih belum tentu terang. Dan yang kamu anggap gelap belum tentu gelap. Seperti halnya aku dengan laki-laki yang tadi. Laki-laki itu yang kamu anggap putih, belum tentu dia itu orang baik. Dan aku yang kamu anggap gelap, belum tentu itu gelap. Ingat baik-baik kata-kataku itu ya. Setidaknya kamu tahu cara menghargai orang lain, jika kamu ingin dihargai oleh orang lain. Hey Dinda, masihkah di sana? Kau endapkan rindumu hanya untukku. Pastikan semua tetap terjaga.